Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakti Putri Wardani, mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, program studi PAI. Di sini saya akan memaparkan mengenai silabus dan prota untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pembelajaran. Dimulai dari silabus. Pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Dan silabus ini berisikan komponen pokok yang menjawab pertanyaan seperti berikut, yakni yang pertama, kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan atau membentuk kompetensi tersebut. Yang ketiga, upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki oleh peserta didik. Silabus ini juga bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan juga pengembangan sistem penilaian. Lalu, pada materi yang kedua yakni program tahunan. Program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dan dalam 1 tahun dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan yang meliputi identifikasi, satuan pendidikan, mata pelajaran dan pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu, serta keterangan. Dalam penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran memenuhi beberapa aspek. Yang pertama, pemantauan. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya, pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan juga dokumentasi. Dan kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Yang kedua ada supervisi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas. Dan selanjutnya evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara yang pertama membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. Yang kedua, mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan hubungan antara hasil pembelajaran dengan perencanaan belajar dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan cara selaras dan koheren
tanpa menghilangkan salah satu unsur dari komponen tersebut. Perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus dan program tahunan harus direncanakan secara matang dan terorganisir. Selanjutnya dilakukan implementasi atau penerapan kegiatan belajar mengajar mengacu pada perencanaan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode dan media yang efektif dan efisien. Guru juga yang memberikan keteladanan, memberikan motivasi, dan mengembangkan potensi kreativitas peserta didik. Yang terakhir, dilakukan evaluasi terhadap siswa menggunakan tes atau non-tes yang dilakukan supaya mengetahui tujuan kegiatan belajar mengajar berhasil atau tidak. Untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik dan memberikan tolak ukur atas keberhasilan tersebut. Selain sebagai pengevaluasian peserta didik, hasil belajar juga bisa digunakan untuk mengembangkan kurikulum melalui silabus dan juga unsur-unsurnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.